يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا به آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمين في ضلال مبين ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وأن له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن أزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Percobaan kita live seluruh Indonesia. Itu hari yang begini kayu juga tuh yang tempat kita tepi acara itu hari. Iya. Tapi kita lebih besar tempatnya. Ini baru ini cepat dia berkembang. Memang ini kan teman dari Manado ini yang bantu. Ya bukan yang ampuh sekali. Masa? Iya. Dia datang dari Manado, dia langsung ke rumah dulu.
saya jadikan tempat di Timurah. Ada sekitar 2 tahun di situ. Bang, itu anak-anak yang perempuan itu. Era main juga rasa. So kulitnya mesti diatur kasih pun. Masuk. Masuk. Oh di cara nunggu. Iya. Habis tisu itu kemana, so? Susun. Kasih emak. Waktu sunatan masal itu ini. Nanti kita bikin nanti sunatan masal nanti. Tapi itu yang bagus sunatan masal tempatnya mereka itu. Pesantren Selawandian, Rawana. Mari kita sini. Macet di jalan. Tisu. Hampir 1 jam di sini. Sini. Tisu. Kamera mana kamera kita lihat? Oh kamera pakai Sulta Ahmad. Tidak kamera untuk monitor. Oke. Pemirsa kita mulai. Dikit lagi. Jadi tadi sudah Facebook sudah oke. Iya. Mungkin kita pakai Sumano suara nak keluar sebentar, tapi di Facebook kalau kita sudah cek di Facebook. Coba lihat dulu. Facebook lihat Facebook. Nah, saya justru ini yang keluar ke publish umum. Kalau ini masih gampang kita benang, kalau ini kita gampang benang kalau langsung. Periksa dulu itu, malu-maluin kalau kita Facebook baru. Harus dia keluar suara. Kalian di sini, lebih di sini. Jadi supaya jangan terlalu kosong. Oh iya, satu situ deh, satu. Kabelnya ada satu kabelnya. Saya atau anak-anak yang saya kasih pindah. Santri di sini ya. Santri. Sini kan. Ya, sama-sama kita sini. Oh iya. Ya. Ya. Sama beri sini. Suara tidak masuk. Kita monitor sama. 1 2. Panggil sini. Ustaz, panggil semua anak sini. Anak-anak kecil sini, kamera sini, semua tinggal. Panggil sini semua anak. Santri perempuan itu panggil. Ini sudah kelihatan ya. Sekarang mari kita sini. Sini. Dia dari sini menghadap kepada perempuan. Iya. Kasih spek jalan saya di sini. Dua baris ini. Nggak apa-apa dia menghadap kepada perempuan. Sekarang di sini juga, sudah tahu Oh, sini anak sebagian. Iya, Sebagian di bawah. iya, sekarang. Sini nak, ayo. Sini kamera kelihatan. Kemarin monitor. Assalamualaikum. Ya. Ini boleh.
Sistem kompetisi bukan sedikit. Ada orang juga sistem kompetisi. Yang berapa buka di sana? Depannya sini. Ya, di bawah boleh di depan. Yang kecil di depan, yang kecil di depan. Ya, depan. Ya, perempuannya di bawah baris. Nah, ya, dua baris. Dua baris ya. Ya, suspeknya jalan terus. Nah, boleh tiga baris. Oh, tiga. Sini. Yang kecil. Ya, depan. Sini, kamu yang paling cantik. Yang paling cantik. Ini yang paling cantik. Oh, di sini saya pas. Bukan ketua. Ustaz Irfan. Ada apa? Sini, Pak, harus menanam ini. Sini, Coba tes Pak Om Iksan gimana? Coba dipastikan semua chapter sudah siap. Baru kami dari Palu untuk memulai acara. Siap, saya standby, kami standby ya. Oke, kasih. Jalan. Ambil lagi itu berat nih. Dia jalan di sini. Masih connect di audio tuh. Cek suaranya lagi. Gimana, sudah siap di Makassar? Displaynya ya. Sudah oke, saudara ya. Semuanya sudah dari Palu sudah kelihatan ya. Ada POC. Oh iya. Oke. Awas kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercatat semuanya. Sekarang kita sudah telah mengalir. Kita langsung di handover atau dipindahkan ke JJJ ya. Sementara yang lain silakan di unmute dulu. Ya, saya unmute semuanya ya. Saya mute semuanya, sorry. Kemudian ini yang masih ada suara di mana nih? Om Pendi monitor. Ya, Om Pendi mana Om? Ya, Om Pendi. Oke, Om Pendi, standby ya dengan saya ya. Kita mulai acaranya. Nah, sekarang tolong display utamanya di CCC aja ya. Ya. Oke, display utama silakan dicecekan Om Pendi. Ya, hubungi Om Aris, kita bisa mulai acaranya. Oke, Om Aris dari CCC silakan bisa dimulai acaranya. Om Aris. Ya. Om Iksan. Tuh.
nggak buka kamera. Ya, kita mulai saja acara karena waktu kita sudah di wilayah Indonesia Tengah sudah mau 5:30, jadi kita memulai saja acara kita. Saya memulai mungkin dari saya sapa semua chapter yang ikut acara kita 1000 peduli ya anak yatim ya. Jadi kami berada di pesantren di di Hidayatullah Pentoluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya sapa semua dengan pimpinan pusat ya. Sentra JSC gimana hadir? WJC Bandung, Jogja, Manado chapter, WJGC Cirebon, mantap. EJC Surabaya, gimana Surabaya? Oh siap. Ya, JAC Jakarta Pusat gimana? Siap. SCC Palut ya, kami sendiri di sini. SCC Palembang gimana? Mantap. WAC Padang. Oh, 13. Oke, enggak apa-apa. Wah, ini Sutra chapter Kendari dulu. Gimana nih? Di hotel ini luar biasa dia. Alhamdulillah sudah kumpul semua ini, ada teman-teman member sama anak yatimnya sudah, alhamdulillah sudah semua kumpul Om Teguh. Siap. Oke, terima kasih banyak. Riau chapter. Oke. Lampung SLC. Pasti ini rame nih kalau SLC. Lampung. Kanang gimana? Selamat sore Om, SLC hadir Om, sedang dalam proses karena di sini masih jam 16.15 Om, 16.30an sekarang ini untuk anak yatim dalam proses kedatangan, untuk member-member dalam proses kedatangan Om. Kita melaksanakan kegiatan bakti sosial, pembagian sembako maupun santunan ke anak yatim Om. Oh, terima kasih Om Kanang, sudah senang sudah melihat wajahnya Om Kanang. Jadi saya lanjut lagi. Banteng chapter. Banten ada ikut nggak? Belum ya. Gorontalo. Oke, Gorontalo. Morowali chapter. Ini apa nih? Morowali chapter. Mana? Gorontalo.
Oke, SCC terakhir SCC Makassar ini gimana kesiapannya? Kamu lah. Oke, terima kasih, semangat semua. Oke, makasih banyak ya semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabad. Yang kami hormati Haji Ahmad Hakim Esa selaku Ketua Umum POC Indonesia. Yang kami hormati Haji Haris Abdullah selaku Ketua Pelaksana POC Peduli 1000 Anak Yatim live untuk di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Al-Ustaz Hartono Yasin, Anda yang akan memberikan tausiah pada kesempatan ini. Alhamdulillah, kami mewakili Pondok Pesantren Hidayatullah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di Pondok Pesantren Hidayatullah Pantalan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Untuk acara POC Peduli 1000 Anak Yatim, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari salah satu santri Pondok Pesantren Hidayatullah Pantalan. Kepada ananda yang sudah ditunjuk, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku amamakum jami'an saqra lakum surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithma fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم شكرا على استماعكم والعفو منكم والله على بالصبر حرنا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, demikian sama-sama telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang kita semua mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana Haji Haris Abdullah, kepada beliau kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan POC Peduli 1000 Anak Yatim secara serentak, secara nasional hari ini kita dapat lakukan. Alhamdulillah, walaupun terjadi kendala teknis sedikit, namun alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik insyaallah. Yang terhormat Ketua Umum POC Indonesia Om Haji Ahmad Hakim SH, yang terhormat Ustadz Andalan POC Ustadz Hartono Yasin Anda, Ustadz dari teman-teman Hidayatullah, ada Ustadz Imron, Ustadz Irfan, dan Ustadz Abdul Rahman. Ya, saya sering kenal muka, cuma nama sedikit lupa. Serta anak-anakku sekalian, peserta santri tahfiz Pondok Hidayatullah. Pada hari ini, sebagaimana yang terlihat di baliho, adalah kegiatan nasional yang kita coba melakukan hal yang pertama semenjak kepengurusannya Om Hakim selaku Ketua Umum. Kita mencoba segala sesuatu yang baik dan alhamdulillah kita mulai kegiatan ini pada hari ini, Ustadz. Gerakan 1000 anak yatim. Saya lupa sapa teman-teman seluruh chapter. Maaf, saya tidak pakai monitor jadi saya tidak sempat. Yang jelas ada senior saya Om Ihsan. Om Ihsan, terima kasih untuk dukungan serta teman-teman. Om Fendi, alhamdulillah untuk kegiatan sore hari ini kita harapkan baik dan saya lihat cukup baik karena didukung oleh timnya Om Aco. Ini adalah tim media dari Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillah. Om Ketua Umum, hari ini juga kita melaksanakan santunan atau maaf bingkisan kepada adik pondok pesantren, pondok hafiz, juga anak-anak kita dari TPA, apa Ustaz? TPA Terul Rumah. Jadi ada dua Om Ketum, ada memang peserta yang bermukim, adik-adik pondok dan peserta TPA. Alhamdulillah hadir semua. Insyaallah dari Ketua Umum mewakili POC akan ada bingkisan. Kalau saya sebut santunan karena jumlahnya tidak seberapa, jadi kami menganggap ini adalah bingkisan untuk di Ramadan. Insya Allah hari ini juga ada rencana adalah pelepasan tim Posdai yang akan melakukan kegiatan Ramadan sampai Idul Fitri di Kampung Mualaf, suku Wana di Morowali.
Ketum insya Allah berkenan untuk sekaligus melepas kegiatan tersebut. Sebenarnya harusnya tadi pagi, alhamdulillah karena PAC pondok ini juga melakukan safari Ramadan di Morowali, maka saya bilang sama Ustadz Imron tolong tahan dulu karena tidak ada PAC di sini. Beliau akhirnya menunda hingga setelah maghrib baru jalan. Saya pikir ini sekali lagi terima kasih semua teman-teman chapter seluruh Indonesia. Alhamdulillah berkat dukungan serta support Ustadz Om Ihsan, alhamdulillah tidak henti-hentinya untuk melakukan support siang malam sampai tengah malam. Karena ini adalah hal yang pertama kita lakukan, insya Allah menjadi kebaikan ke depan. Kita dapat lakukan hal-hal seperti ini. Walaupun kita tidak dapat bersuah secara seluruh Indonesia, tapi secara online kita dapat bersuah. Insya Allah Om Ihsan juga kemarin bilang bahwa kita akan melakukan halal bil halal secara online. Mungkin di satu chapter Om Ketum berada di satu tempat, kita dapat melakukan hal seperti ini. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan-kekurangan anak-anakku. Terima kasih, mohon doanya untuk Ketua Umum dan POC sehingga kita dapat terus melakukan kebaikan-kebaikan. Ustadz, tolong doakan kami karena Ustadz ini di POC, untuk POC kita sering bermitra dengan pondok pesantrennya beliau di Liul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari Ketua Pelaksana POC Peduli 1000 Anak Yatim sudah disampaikan oleh Haji Yuris. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum POC, kami mohon izin melapor Pak Haji untuk pesantren Hidayatullah yang salah satunya di tempat ini. Kami alhamdulillah hadir di 38 provinsi dan di 460 kabupaten kota. Untuk pondok pesantren sendiri kita sekitar 650 cabang. Karena di Palu sendiri ini ada 3 kampus. Kami ada di Tondo, kemudian Ustadz Rahman ini di Mamboro, dan satunya di Layana, Ustadz Imron. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah semua ini berada dalam satu garis komando. Jadi Hidayatullah ini berada dalam satu garis komando pusat yang secara level wilayah kemudian turun ke cabang. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Umum POC Indonesia. Kepada Haji Ahmad kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Karena ini serentak seluruh Indonesia, jadi kita POC itu Pak Ustadz tidak semuanya Muslim, jadi kita memang harus menyapai semua. Karena kita di sini seperti Pak Putu ini dari Bali, tapi kita tetap kontribusinya mereka ke POC itu luar biasa. Pertama-tama yang saya hormati Pak Ustadz Hartono. Pak Ustadz Hartono apa disampaikan Pak Haris tadi memang bukan baru kali ini, sering di POC untuk membawakan ceramah kita. Sudah sering-sering kali di SCC, di SCCC membawakan ceramah kita ini. Yang terhormat juga Ustadz Irfan Yahya, Ustadz Imron yang sempat membantu kami pelaksanaan hari ini 1000 anak yatim POC Indonesia. Yang terhormat semua pengurus DPP POC Indonesia yang berada di wilayah masing-masing. Yang terhormat semua ketua chapter se-Indonesia. Saya tidak menyebutkan satu persatu karena kita punya waktu semakin sempit, jadi saya singkat dan ringkas.
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita bisa melaksanakan berbagi santunan anak yatim, 1000 anak yatim. Alhamdulillah, hari ini terlaksana berapa titik, mungkin besok lagi akan terlaksana berapa titik. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini kita mendapatkan pahalanya. Yang kita berbuat baik pasti kita akan dapat yang baik, insya Allah. Yang terhormat juga pengurus pesantren di sini yang sudah memberikan kita tempat. Hari ini kita melaksanakan ini karena kalau tidak ada acara ini saya tidak tahu pesantren ada di sini, ya. Tapi alhamdulillah karena lewat POC ini saya bisa melihat ini pesantren. Karena kita bagian dari muslimnya, kita harus saling membantu ya. Jadi alhamdulillah saya sampaikan semua teman-teman pengurus POC seluruh Indonesia bahwa kegiatan kita ini alhamdulillah masa jabatan saya pertama ini alhamdulillah ini pertama sekali yang kita lakukan adalah santunan anak yatim, 1000 anak yatim yang kita selenggarakan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bukan cuma 1000 tapi lebih daripada 1000 anak yatim nanti kita akan lakukan. Nanti ke depannya POC saya harapkan lagi kita masih ada lagi apalagi Om Haris halal bihalal online lagi ya. Jadi bukan kita berhenti dari sini saja, kita mudah-mudahan nanti ke depannya lagi ada halal bihalal online nanti. Dengan tadi kemarin saya ketemu Pak Ustadz juga, Ustadz yang di daerah Morowali Utara, di sana memang masih ada orang hutan di sana. Jadi kita ada wacana nanti ke depannya, ini saya sampaikan semua chapter seluruh Indonesia bahwa kita ada sunatan massal mengislamkan orang yang belum punya agama di wilayah Morowali Utara Gunung. Dusun apa itu? Dusun apa? Dusun Sulawabiro ya. Watu Marano, Kecamatan Salubiro, Kecamatan Sulawena. Apa? Kecamatannya belum masuk desanya. Jadi alhamdulillah nanti ketika nanti kita ada jadwal nanti bagi teman-teman yang ikut ikut nanti ke tempat kita sunat masal itu cuma jalannya 9 jam ya, 9 jam. Jadi saya tawarkan memang teman-teman POC yang mau ingin pergi silakan, karena di sana itu kita jalan kaki itu 9 jam. Jadi perlu perjuangan memang, tapi insya Allah perjuangan itu pasti ada hikmahnya ya. Jadi janganlah takut berbuat baik, tapi pasti ketika berbuat baik pasti ada hikmah yang lebih baik. Itu insyaallah. Jadi yang pertama, yang kedua juga yang sampaikan semua Indonesia hari ini alhamdulillah kita punya ketua pelaksanaan ini Om Haris seluruh Indonesia. Alhamdulillah dia sudah komunikasi dengan teman-teman semua chapter juga, alhamdulillah sudah terlaksana seberapa chapter ini, tapi mudah-mudahan besok lagi chapter lagi akan membuat lagi kegiatan yang sama. Jadi kita mungkin tidak bersamaan karena mungkin ada kesibukan yang lain, teman-teman yang lain. Alhamdulillah mungkin 1-2 hari lagi mereka akan buat lagi, insya Allah. Jadi terima kasih juga adik-adikku, mudah-mudahan kedatangan kami di sini, kami datang di sini bahwa ada hikmah lah ya, kita buka puasa bersama, sembahyang bersama, yang mudah-mudahan adik-adik bisa mengenal kami juga ya. Jadi kegiatan ini kegiatan kecil-kecil, tapi alhamdulillah kami kegiatan ini melaksanakan dan tulus dan hati yang tulus ya. Jadi jangan melihat besar dan kecilnya apa yang diberikan di sini, tapi melihatlah karena ketulusan kami. Jadi itu saja yang saya sampaikan seluruh Indonesia.
Saya menyampaikan sebagai Ketua Umum Indonesia, saya menyampaikan terima kasih banyak semua chapter Indonesia. Saya sampaikan bahwa syukur alhamdulillah wala quwata illa billah. Jadi seluruh Indonesia saya sampaikan bahwa terima kasih banyak atas supportnya bahwa kita betul-betul melakukan kegiatan kita ini dengan hati senang dan hati yang betul-betul untuk memberikan santunan anak yatim itu betul-betul ikhlas dengan hati kita. Jangan nanti merasa terpaksa karena bahwa kita memberikan ini karena dipaksa karena chapter-chapter. Jangan. Kalau memang terpaksa jangan memberikan. Tapi harapan kita ini kebersamaan kita. Jadi nanti ini kebersamaan ini jangan cuma kita lakukan sekali ini, tapi 2-3 kali selama saya menjabat ini, insya Allah kita akan lakukan. Dan biarpun bukan saja menjabat, tetap kita akan melakukan se-Indonesia secara daring atau secara langsung. Boleh, nanti kita akan melihat kondisi yang kita apa yang kita di lapangan kita, kondisi seperti ini yang tidak bisa kita bersamaan, tapi kita bisa seperti ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi masukan semua chapter-chapter seluruh Indonesia bisa melaksanakan lagi. Selain daripada ini, santunan anak yatim ini kita bisa melakukan hal-hal yang lain lagi. Ya, saya akhiri mungkin karena waktu mau ada ceramah lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan simbolis saja. Baik, demikian kita sama-sama telah mendengarkan sambutan dari Ketua Umum POSI Indonesia. Untuk selanjutnya penyerahan secara simbolis santunan 1000 anak yatim yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Haji Ahmad Hakim Esa selaku Ketua Umum POSI. bicara ke saja Muhaimin. Sini maju tiga orang anu mewakili dulu mewakili. Kita satu kali mari saya sini ada kamera. Foto, foto. Oke. Ya. Satu lagi. Anak TP, anak TP, taruh anak TP. Tiga anak TP. TP. Ya, sudah. TP lagi. Anak tiga. Ya, karena kita mau Ustaz mau ceramah habis. Ya. Salam. Ya, balik. Oke. Demikian sama-sama kita menyaksikan penyerahan secara simbolis santunan kepada 1000 anak yatim yang serentak seluruh Indonesia. Dan untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah menjelang berbuka puasa
yang akan disiarkan juga secara online lewat kanal Facebook POC Indonesia, dan Zoom meeting yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sartono. Tadahulu falatahullah. Mohon izin Om Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Umum POC Indonesia, Om Haji Ahmad Hakim. Nah, ini panggil Om juga saya. Ini saya harus melebur dalam kultur POC. Ya. Yang sama-sama kita hormati panutan kita senior dari segala senior, Ketua Pelaksana Om Haji Haris. Beliau ini lebih tebal jenggotnya dari saya. Itu bisikan dari Om Ketum tadi. Semua iya, dalam segala hal saya memang kalah dari beliau. Dan yang saya hormati teman-teman chapter seluruh Indonesia yang sempat mengikuti secara daring dan acara serentak dalam agenda POC Peduli Anak Yatim atau 1000 anak yatim. Semoga kegiatan ini menjadi jalan-jalan keberkahan untuk kita semua. Tentu tidak lupa seluruh jajaran pengurus DPP POC yang saya hormati. Tuan rumah, pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah, baik Hidayatullah dari Mamboro, Hidayatullah dari Layanan, wabil khusus tuan rumah Hidayatullah Pantuluan, dan seluruh anak-anak saya, anak santri, santriwan, santriwati yang sempat hadir. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saya berada di tengah komunitas POC, ini tidak main-main. Syarat masuk anggota POC ini, kalau untuk ukuran saya, sulit saya masuk. Karena POC itu Pajero Owners Club. Pertama, dia harus punya mobil Pajero. Artinya ini standar orang yang betul-betul kemandiriannya sudah tidak diragukan. Usahanya sudah tidak perlu kita pertanyakan. Syarat yang kedua, owner. Nah, dia harus punya usaha yang dia rintis, dia kembangkan. Ya. Nah, ini yang ketiga yang susah ini. Harus setia. Saya sendiri yang bikin syaratnya ini. Karena saya lagi-lagi ikut dengan panutan saya di samping ini. Ya, saya tahu nasional. Ini penting ini. Kemudian alhamdulillah. Ya. Sebaik-baik harta itu adalah ketika berada di tangan orang yang baik. Kenapa saya mengawali ceramah saya dengan mukaddimah seperti ini? Karena teman-teman chapter di seluruh Indonesia, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita karunia ini, tidak semua diberikan kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih. Ya. Kita punya standar kendaraan yang memang menunjukkan status sosial kita. Yang kedua, kita punya usaha yang memang dengan usaha itu kita bisa berbuat dan mendengar manfaat lebih besar. Ya.
Cuma memang masing-masing ada tantangannya. Karena pada hakikatnya teman-teman sekalian dan para asatidz serta para santri, apapun kehidupan kita di dunia ini itu adalah ujian. Kesusahan itu ujian. Kemudian kecukupan itu juga ujian. Penderitaan itu ujian. Keberlimpahan pun itu adalah ujian. Jadi semua kita ini diuji karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kehidupan ini adalah untuk ujian. Ya. Ketika kita sehat, maka kita diuji dengan sehat. Ketika kita sakit, maka sakit itu pun adalah ujian. Jadi tidak ada orang yang tidak diuji, dan salahlah kalau ada orang yang beranggapan bahwa nanti menderita baru diuji, nanti sakit baru dikatakan saya sedang diuji. Padahal ketika sehat itu adalah ujian. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa ya, kami menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik dalam menyikapi ujian itu artinya seperti itu. Ya. Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang ketika Allah menguji kita dengan kemiskinan, ada konsekuensinya. Ada sesuatu yang mesti kita persiapkan. Sama juga dengan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan kekayaan, ya, dengan status sosial yang lebih tinggi daripada yang lain. Itu juga lain yang harus kita persiapkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan bahwa tantangannya orang yang diuji dengan kemiskinan itu adalah keluh kesah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hamba-hamba yang ketika dia diuji dengan kemelaratan, dia diuji dengan kemiskinan, dia diuji dengan keterbatasan, lalu kemudian dia sikapi dengan keluh kesah. Orang yang berkeluh kesah itu biasanya adalah gambaran dari keputusasaan. Apalagi sampai menggugat keputusan Tuhan. Ya. Yang harus kita lakukan adalah berusaha, bekerja, dan berdoa. Ya. Ketika kita diuji dengan kemelaratan, dengan keterbatasan, yang harus kita lakukan adalah bukan keluh kesah, akan tetapi berusaha bangkit dan berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Beda halnya orang yang diuji dengan keberlimpahan, beda itu. Ya, jadi kalau ada orang yang diuji dengan keberlimpahan, lalu kemudian dia tetap berkeluh kesah, itu berarti levelnya adalah orang yang miskin, walaupun dia serba ada. Tapi kalau dia masih berkeluh kesah, sebenarnya itu adalah sifat yang melekat bagi orang yang miskin. Keluh kesah itu bukan pada orang yang kaya, bukan pada orang yang diberikan nikmat harta, bukan. Ya. Apa tantangannya orang yang diuji dengan kekayaan, dengan keberlimpahan, dengan kecukupan? Kikir. Makanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza massahu syarru jazua. Kalau dia diuji dengan kesusahan, dia berkeluh kesah. Itulah manusia. Jadi pasangannya itu susah, keluh kesah. Itu pasangannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memisah ini. Kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, kita harus pisah ini. Kalau kita diuji dengan kemelaratan, jangan berkeluh kesah. Karena kalau dia bergandengan antara kemelaratan dan keluh kesah, Masya Allah, ya, sempurna kita punya kekurangan. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau dia diberikan keberlimpahan, diberikan kekayaan, dia kikir. Nah, ini penyakitnya orang kaya.
Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah dipilih untuk diberikan karunia berupa kelapangan harta. Jangan sampai ada sifat yang akan mencederai kemuliaan itu sebagai orang kaya. Apa itu? Kikir. Manu'a, artinya dia hanya ingin menikmati. Dan kita bersyukur POC telah membuka jalan bagaimana memisahkan penyakit ini. Apa itu? Penyakitnya orang kaya, yaitu kikir. Makanya ada program POC peduli 1000 duafa 1000 yatim. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Artinya ada langkah-langkah yang konkret dilakukan untuk kita-kita yang masuk dalam komunitas POC ini, yang diberikan karunia oleh Tuhan yang lebih luas, yang lebih lapang daripada yang lain, untuk memisahkan. Jangan sampai kita ditimpa oleh penyakit kikir, karena itu bahayanya orang kaya. Bahayanya orang miskin, orang yang terbatas ekonominya adalah keluh kesah. Tapi bahayanya orang kaya adalah sifat kikir. Makanya Nabi SAW berdoa secara khusus untuk apa? Untuk bagaimana agar supaya dihindarkan, dijauhkan dari sifat kikir. Ini santri-santri nanti, ya, ini kan kalau kita sudah tidak ada, ini kan santri-santri ini yang akan menggantikan paling tidak. Baik itu menggantikan ustadznya, ataupun menggantikan barangkali dia muncul sebagai pengusaha. Ya, karena banyak juga santri yang jadi pengusaha. Ya, teman-teman saya ada yang berapa yang orang-orang kaya. Ya, layak dan pantas masuk anggota POC. Padahal dia latar belakangnya santri. Saya kira Om Aan juga santri juga kayaknya. Ya, jadi itu penyakitnya. Nah, alhamdulillah dengan kepedulian seperti ini Om, ya, seluruh chapter yang ada yang ikut pada kesempatan ini, Nabi SAW menyampaikan kita satu hal penting, bahwa memang kehidupan kita yang serba berkecukupan ini tidak boleh dipisahkan dengan para duafa. Tidak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi begini, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu diberi rezeki, kalian itu dipermudahkan urusannya karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian, karena adanya orang-orang du'afa. Sehingga memang tidak boleh orang-orang yang diberi keberlimpahan itu mau jalan sendiri tanpa kemudian peduli dengan para du'afa. Kenapa? Kalau tidak ada orang-orang du'afa di tengah-tengah kita, kita ini tidak akan diberikan rezeki oleh Allah. Kita ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa ini penting dalam muhasabah dalam suasana Ramadan kali ini, di mana memang kepedulian sosial itu harus kita tingkatkan, karena bagi umat muslim tahu betul bahwa pahala yang akan didapat oleh mereka yang mau berbagi di bulan Ramadan itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan kebaikan atau kepedulian itu atau berbagi itu dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, tentu kita berdoa semua, semoga para pengusaha yang masuk atau yang ada dalam komunitas atau POC ini senantiasa usahanya sukses, insya Allah, terus bertambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah rasa peduli terhadap kaum duafa, utamanya anak yatim, itu terus kita elaborasi, terus kita kembangkan, sebagaimana tadi amanat yang disampaikan oleh Om Ketul, bahwa kita lihat kondisi apakah melalui daring atau mungkin offline, kita akan melakukan aksi-aksi sosial selanjutnya, baik berupa sunatan massal atau mungkin peduli terhadap kaum atau orang-orang tertinggal di pedalaman dan lain sebagainya, atau program-program sosial lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua khususnya di bulan Ramadan ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tidak berpanjang lebar pada kesempatan ini ceramah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sama-sama kita telah mendengarkan tausiah menjelang buka puasa disampaikan oleh
Dengan berakhirnya tausiah, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini, tausiah peduli 1000 anak yatim yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah Pantulan. Dari kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله اغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله
ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillah, waktu berbuka telah
tertiba. Sebelum kita berbuka, marilah kita membaca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu bi rahmatika wa arhamar rahimin. Zabat dama wa watillatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
mau azan. Azan aja. Ya. Sini kah? Sini. Bawa. Sini.